Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Yasin ayat 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Keberadaan beliau selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaannya sangat sulit diketahui oleh kebanyakan orang, sampai musuh-musuh Islam pun, dari bangsa gaib maupun dari musuh-musuh dari alam nyata, seperti orang-orang munafik dan orang-orang kafir, sangat sulit untuk melacak keberadaannya. Keberadaannya dan sosok dari rupanya sangatlah sulit dikenal dan sulit diketahui oleh banyak orang, karena memang sosok, rupa, dan keberadaan beliau adalah memang rahasia Allah yang tersembunyi. Yang bisa mengetahui keberadaan sang pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini hanyalah orang-orang yang sudah diridhoi dan yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Orang-orang yang sudah dikehendaki itu adalah orang-orang terpilih yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bisa berjumpa dengan beliau, dan sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pengikut dan pasukan-pasukannya sang pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Orang-orang yang sudah menjadi pilihan Allah, tentu saja mereka adalah orang-orang yang sudah terbuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang sudah mendapat karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan mereka orang-orang yang memiliki kelebihan ataupun kemampuan yang sangat sulit dijangkau oleh akal dan pikiran manusia biasa. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, banyak sekali dari kaum muslimin yang menunggu dan yang menantikan kehadiran sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Selama ini orang-orang hanya mendengarkan saja ceritanya tentang ciri dan kemunculannya. Karena itulah banyak sekali dari umat Islam yang tidak sabar untuk berjumpa dan melihat sosok beliau yang sesungguhnya. Dari sisi lain, pasti akan banyak juga musuh-musuh Islam dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia yang ingin berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaannya. Karena para musuh-musuh Islam selalu melacak di mana keberadaan beliau. Jika mereka sudah mengetahui keberadaannya, pasti mereka akan berusaha untuk membunuhnya. Maka demi keselamatan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahasiakan keberadaan kekasihnya itu. Walaupun dilacak melalui penerawangan seperti apapun, pasti mereka tidak akan pernah mampu menembusnya, dan mereka tidak akan pernah mampu menemukannya, karena keberadaan beliau sudah dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benteng yang sangat kokoh. Sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok yang sangat tersembunyi, sehingga mengusik hati jutaan jiwa manusia yang sangat penasaran akan sosok beliau. Karena rasa penasaran itu pasti akan banyak sekali dari kalangan orang-orang yang berilmu kesaktian gaib yang sangat tinggi berusaha untuk menerawang
sosok dan rupa dari manusia pilihan itu. Mungkin sudah banyak dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu kesaktian gaib yang sangat tinggi sudah mulai merasakan dimensi energi dari Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Makanya mereka akan selalu dan terus-menerus berusaha untuk menembus ke dalam gerbang dimensi kekuatan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Dengan usaha mereka itu, apakah mereka mampu untuk terus menerawang seperti apa sosok dan rupa Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sesungguhnya? Jika mereka tetap nekat untuk berusaha menembus ke dalam gerbang dimensi kekuatan energi itu, maka bahayalah yang akan terjadi pada diri mereka. Di bumi ini sangat banyak sekali orang-orang yang memiliki ilmu kesaktian yang begitu tinggi. Walaupun mereka memiliki ilmu kesaktian yang begitu tinggi, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum meridhoi dan belum menghendaki mereka, pasti akan banyak juga dari mereka yang tidak akan pernah mampu untuk melacak dan menerawang seperti apa sosok dan rupa Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sesungguhnya. Sosok Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi berada dalam benteng yang sangat kokoh, sehingga tak jarang pula orang yang jatuh sakit karena berusaha terus mencoba ingin menembus gerbang dimensi kekuatan manusia pilihan itu, khususnya bagi mereka yang ingin berniat jahat yang tidak sejalan dengan beliau. Bagi orang-orang yang sudah bersih hati dan jiwanya, dan yang tidak berniat buruk, yang selalu berharap ingin sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan menampakkan dan menunjukkan sosok dan rupa dari kekasih pilihannya itu. Rupa yang terlihat dari sosok kekasihnya itu penuh dengan pancaran cahaya yang sangat begitu terang menyilaukan. Siapakah orang-orang yang beruntung yang bisa melihat sosok dan rupa beliau? Mereka itulah orang-orang yang akan menjadi pasukan serta yang akan menjadi pendampingnya beliau. Mereka adalah orang-orang yang sudah terbuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang sudah dibersihkan hati, jiwa, dan pikirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang seperti itulah yang sudah diridhoi dan yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melihat sosok dan rupa dari Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang penuh dengan pancaran cahaya yang menyilaukan. Rohani, jiwa, ataupun sukmanya beliau bisa berada di mana-mana, kapanpun dan dimanapun, hanya dalam waktu yang bersamaan. Beliau tidak akan pernah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua pengikut-pengikutnya, apalagi mengaku diri kepada semua orang. Beliau hanya menampakkan dirinya dan hanya akan mengaku dirinya kepada kalangan kecil saja, yaitu kepada orang-orang terdekatnya saja, dan hanya kepada pasukan-pasukan terdepannya saja yang telah dipercayainya untuk menjadi pendampingnya. Semoga orang-orang segera sadar akan segala kesalahannya, agar mereka tidak lagi menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan segera mulai bertindak untuk memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini, agar beliau segera memberantas semua kejoliman dan ketidakadilan yang ada di seluruh penjuru bumi ini. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja.
Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.